Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah selesai dan tuntas dari pembahasan tata cara yang berkaitan dengan bagaimana kita mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dengan menguburkan jenazah. Ini telah kita selesaikan pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Dan sebagaimana yang telah dipermaklumkan pada pertemuan sebelumnya, insya Allah di pertemuan hari ini dan pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba membahas terkait tentang bagaimana tata cara pelaksanaan umrah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada prakteknya, maka ada beberapa materi teori yang akan disampaikan. Yang pertama tentunya, kenapa kita perlu mempelajari tata cara umrah yang tepat dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, alasannya adalah dalam rangka kita membekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Karena di antara syarat daripada diterimanya sebuah amalan adalah haruslah amalan tersebut dikerjakan dan dilakukan sesuai dengan contoh dan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini tentunya dalam rangka kita menguatkan apa yang menjadi niat dan azam kita. Setiap kita pasti memiliki keinginan dan mimpi untuk bisa berziarah ke Al-Haramain Asy-Syarifain, baik dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dan menghadirkan niat yang tulus dan benar ini adalah perkara yang penting, karena manakala kita meniatkan diri kita dengan niat yang tulus, niat yang benar, maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi niat-niat baik kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in tasduqillaha yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang menjadi niat dan keinginanmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagimu untuk merealisasikan apa yang menjadi
niat-niat dan juga keinginan-keinginan kita tersebut. Maka di antara bentuk kita benar-benar kita ingin ya bisa beribadah umrah adalah tentunya dengan kita membekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Materi pada kesempatan pagi hari ini saya ambil dari ya kutaib kecil, ya judulnya Tuntunan Praktis Manasik Umrah yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Di sini hal-hal yang perlu dibahas terkait tentang teori-teori umrah. Yang pertama adalah yang berkaitan tentang sebelum pelaksanaan ibadah umrah. Ya, sebelum pelaksanaan ibadah umrah. Sebelum pelaksanaan ibadah umrah, tentunya dimaksudkan dengan sebelum pelaksanaan ibadah umrah adalah sebelum seseorang itu melakukan ihram. Ya, sebelum seseorang itu melakukan ihram, yaitu ketika seseorang sebelum sampai di miqat, ya, lalu kemudian dia mengucapkan lafal labbaik Allahumma umratan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah disunnahkan sebelum pelaksanaan ibadah umrah, sebelum seseorang itu memasuki ya al-miqat, maka dianjurkan baginya untuk melakukan beberapa sunnah berikut. Seperti misalkan dianjurkan bagi seseorang untuk menggunting kukunya terlebih dahulu, kemudian memotong ya seluruh ya bulu-bulu yang disunnahkan dalam hadis Nabi SAW yang termasuk bagian dari sunanul fitrah. Seperti misalkan disunnahkan untuk mencukur kumis, disunnahkan juga untuk mencukur bulu kemaluan, ya, termasuk diantaranya adalah juga disunnahkan untuk mencabut bulu ketiak. Itu disunnahkan sebelum seseorang itu ya masuk dalam pelaksanaan ibadah umrah. Kemudian juga dianjurkan dan disunnahkan bagi seseorang untuk mandi terlebih dahulu. Ya, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan juga memakai wangi-wangian. Dan ingat, memakai wangi-wangian di sini hanya sebatas dipakaikan di seluruh tubuh saja. Adapun memakai lalu kemudian menggosok wangi-wangian tersebut ke pakaian ihram, maka ini tidak diperbolehkan. Termasuk nanti bagi seorang wanita, karena wanita itu dia berihram dengan pakaian yang biasa dia pakai. Ya, hanya saja tidak diperkenankan ya menutup wajahnya, dan tidak juga diperkenankan untuk menggunakan sarung tangan. Maka wanita juga demikian, wanita juga tidak dibolehkan pada saat akan memasuki ya umrah, pelaksanaan umrah, untuk ya memakai wangi-wangian di pakaiannya. Ya, baik wangi-wangian yang mungkin sifatnya itu adalah ya baunya ya tidak terlalu menusuk, apalagi kalau kemudian wangi-wangian yang baunya terlalu wangi atau baunya terlalu menusuk, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau seorang laki-laki selesai mandi dianjurkan untuk pakai wangi-wangian, ya, tapi makainya di tubuhnya. Begitu pula bagi kaum wanita. Adapun memakai wangi-wangian di kain ihramnya, di pakaiannya, maka ini tidak diperbolehkan. Lalu setelah itu, sebelum seseorang memasuki miqat, maka dianjurkan untuk memakai pakaian ihram. Ya, artinya pakaiannya dia ganti, ini khusus bagi kaum laki-laki. Dan yang namanya pakaian ihram itu hanya terdiri dari 2 lembar kain saja. Yang pertama yang namanya izar, untuk menutupi bagian tubuh yang bawah,
dan yang kedua namanya ar-rida, yaitu untuk menutupi bagian tubuh yang atas. Ya, itu dua pakaian orang yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Artinya selama dia melaksanakan ibadah umrah sampai selesai, maka dua pakaian tersebut harus melekat pada dirinya dan nggak boleh diganti dengan pakaian selain dari pakaian tersebut. Maka di antara larangan-larangan yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berihram adalah mereka tidak boleh lagi, atau sejak saat itu, sejak dia masuk ke dalam miqat, maka dia sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengenakan pakaian-pakaian yang berjahit. Berjahit di sini bukan ya artinya hanya sebatas berjahit, tapi berjahit yang membentuk apa? Membentuk tubuh. Maka tidak boleh ya pakai celana dalam. Tidak juga boleh pakai apa? Pakai baju dalam. Seluruh pakaian itu ditanggalkan. Yang digunakan hanya apa? Hanya 2 lembar pakaian ihram. Nah, terus gimana nanti kalau pakai pakaian ihramnya? Ya nanti khawatirnya melorot. Makanya penting nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara memakai pakaian ihram biar aman dan nyaman. Ya, aman itu maksudnya adalah ketika kita pakai pakaian tersebut, ya nanti pada saat kita berjalan, ya atau kemudian pada saat kita duduk dan lain sebagainya, aktivitas yang kita lakukan selama umroh itu sebisa mungkin kemudian aurat kita tidak tersingkap. Ya, nyaman maksudnya adalah ketika kita memakai pakaian ihram tersebut itu tidak membatasi gerak-gerik kita. Kita tetap ya leluasa dan luas untuk melakukan aktivitas kita. Maka nanti insya Allah akan kita akan praktekkan. Jadi pada saat itu sekali lagi sebelum pelaksanaan daripada ibadah umroh, maka memakai pakaian ihram. Dan nanti perlu diperhatikan, jamaah Indonesia itu mikotnya kalau tidak di Yalamlam, maka mikotnya adalah di Bir Ali, atau nama lainnya adalah Dzulhulaifah. Kalau misalkan kita memilih ya untuk umroh terlebih dahulu, maka artinya tempat mikot kita adalah di Yalamlam. Dan kalau kemudian kita yang berasal dari jamaah Indonesia, biasanya kita masuk Yalamlam itu pada saat kita masih berada di atas pesawat. Maka perlu diperhatikan di sini. Ya sekali lagi, bagi yang memilih program untuk umroh langsung ke Mekah, maka mikotnya itu berada di atas pesawat. Maka perhatikan, ya nanti kalau biasanya yang memilih pakai pesawat Saudi Arabia, ya nggak tahu kalau maskapai yang lainnya, biasanya nanti dari pilot atau kopilotnya akan memberitahukan ya sesaat lagi kita akan memasuki apa? Yalamlam. Sesaat lagi kita akan sampai di miqat. Maka diminta bagi jamaah haji yang hendak langsung menunaikan ibadah umrohnya, maka ya diminta untuk apa? Diminta untuk bersiap-siap. Maka di sini pilihannya sebenarnya ada 2. Kalau kita mau lebih mudah, apalagi kalau kemudian pakai pesawatnya non Saudi, maka yang lebih memudahkan sebenarnya kita pakai pakaian ihramnya sebelum naik ke atas pesawat. Itu lebih apa? Lebih simpel, lebih mudah. Ya, dibandingkan nanti kita tunda pada saat di atas pesawat. Karena kalau di atas pesawat, ya nanti artinya kita mengganti pakaian kita di mana? Di toilet. Ini agak kurang leluasa. Adapun kalau kemudian kita menggunakan pesawat Saudi itu biasanya di bagian belakang itu ada space yang apa? Kursi yang dikosongkan. Yang itu biasanya digunakan sebagai tempat sholat, dan itu lumayan luas, ya sekitar 2,5 sal ini besarnya.
ya, itu ada tempat di situ, tempat kosong. Itu bisa digunakan untuk mengganti pakaian. Itu kalau pakai apa? Pesawat Saudi. Bisa nanti sebelum masuk ke mikot langsung ganti pakaian di tempat tersebut. Dan yang banyak terjadi kekeliruan dalam praktek-praktek yang ada, dan ini sebagian travel juga tidak mengindahkan hal-hal yang seperti ini, adalah apa? Adalah jamaah umroh itu baru mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram begitu mendarat di bandara Jeddah. Ini adalah pelanggaran. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwasanya sebelum miqat, ya pakaian kita sudah diganti dengan pakaian apa? Pakaian ihram. Maka barang siapa yang melewati miqat dia belum mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Ya, wajib untuk bayar fidyah. Fidyahnya apa? Pilihannya satu di antara tiga, antara menyembelih seekor kambing, atau yang kedua adalah berpuasa 3 hari, atau yang ketiga adalah memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Masing-masing fakir miskin itu diberikan sedekahnya sebesar setengah sok. Ya, setengah sok itu berarti ukurannya sekitar berapa? Kurang lebih 2 liter. Ya, 2 liter beras. Itu diberikan masing-masing kepada 6 orang miskin. Ya, adapun apakah kemudian umrahnya sah atau tidak? Insya Allah umrahnya tetap sah. Hanya saja wajib membayar apa? Membayar fidyah. Dan ini banyak kita temukan praktek-praktek yang seperti ini. Ketika kemudian mendarat di bandara Jeddah, itu baru sebagian jamaah Indonesia mengganti apa? Mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Ini sekali lagi adalah pelanggaran yang manakala seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Nah, ini kalau kemudian apa? Kalau langsung kemana? Langsung ke Mekah, langsung ibadah umroh, maka mengganti pakaian ihramnya itu adalah di atas pesawat. Tapi manakala seseorang memilih program untuk ke Madinah terlebih dahulu, maka mikotnya mengikuti mikotnya penduduk Madinah, yaitu di mana? Di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, sekarang ada 2 opsi saat sekarang ini, antara pilihannya menggunakan kereta cepat atau dengan menggunakan bus. Ya, menggunakan bus. Kalau menggunakan bus, itu punya keleluasaan untuk apa? Untuk mengambil miqat langsung di Masjid Bir Ali. Dengan kita lebih dulu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat lebih dulu di masjid tersebut, lalu kemudian kita naik ke atas apa? Ke atas bus kembali, lalu baru kemudian kita mengambil ihram, lalu kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Adapun yang menggunakan kereta juga punya 2 opsi. Opsi yang pertama adalah dia terlebih dahulu pergi ke Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali untuk mengambil miqatnya, untuk kemudian berihram. Lalu kemudian setelah itu baru langsung menuju ke stasiun kereta api cepat. Atau opsi yang kedua adalah dia langsung pergi ke stasiun kereta api cepat, lalu baru mengambil miqatnya pada saat berada di atas kereta api. Ya, pada saat dia berada di atas kereta api. Dan ini dibolehkan ya oleh para ulama yang ada di Arab Saudi. Mereka membolehkan bagi jamaah yang memilih menggunakan jasa angkutan kereta api cepat, maka dibolehkan bagi mereka untuk apa? Untuk mengambil miqat ketika berada di atas kereta api. Dan itu enggak jauh, Pak. Ya, selisihnya antara keberangkatan sampai dengan diumumkannya sesaat lagi akan masuk ke miqat itu sekitar 5 menit, 5 sampai 10 menitan. Ya, itu juga nanti akan diumumkan. Ya, nanti akan diumumkan bahwa sesaat lagi kita akan melewati miqat, maka diharapkan kepada para jamaah untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya. Jadi ada 2 opsi. Ya, yang lebih afdal yang mana?
Tadinya lebih afdal apa? Ya ngambil miqat dulu di Bir Ali. Karena apa? Karena kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu di Masjid Bir Ali. Jadi ini ada dua miqatnya bagi jamaah apa? Jamaah Indonesia. Jadi ini sekali lagi adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum seseorang melakukan pelaksanaan apa? Pelaksanaan umrah. Jadi disunnahkan untuk ya memotong kukunya, kemudian mencukur rambut yang ada di badannya, kumis, ketiak, kemudian bulu kemaluannya, kemudian dianjurkan untuk memakai wangi-wangian di tubuhnya, tidak pada kain ihramnya. Kemudian setelah itu sebelum memasuki ya miqat, maka kemudian ia mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian ada beberapa larangan-larangan yang harus kita ketahui ya ketika kita ya ihram. Ya mulai dari kita mengambil miqat sampai selesainya pelaksanaan ibadah umrah, ada perkara-perkara yang harus kita jauhi. Di antaranya adalah terlarang bagi orang yang sudah melaksanakan ihram untuk menggunting rambut atau menggunting kuku. Jadi kalau kemudian kita sudah ihram sudah masuk ke dalam miqat, ngambil miqatnya, lalu kemudian kita sengaja gunting kuku setelahnya, berarti kita melanggar apa? Larangan ihram. Wajib untuk membayar apa? Membayar fidyahnya. Ya, yang tadi kita jelaskan salah satu di antara 3 perkara. Kemudian juga dilarang memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kalau sudah kemudian kita masuk ke miqat, sudah berihram, maka nggak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit, yang membentuk badan. Jadi murni yang kita pakai adalah kain ihram, yaitu 2 pakaian ya yang disebut dengan tadi ya rida dan juga izar. Kemudian juga dilarang bagi seseorang untuk menggunakan sesuatu yang menutupi kepalanya, pakai topi atau bahkan dengan sengaja kain ihramnya itu digunakan untuk nutupin kepalanya, ini nggak boleh. Jadi segala sesuatu yang langsung melekat di kepala itu tidak boleh untuk apa? Digunakan selama seseorang berihram. Adapun menggunakan payung boleh atau tidak? Diperbolehkan, karena payung itu apa? Tidak langsung menempel di atas kepala. Termasuk juga terlarang bagi kaum laki-laki untuk menggunakan apa? Menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki. Ya, seperti menggunakan sepatu. Pakai sandal boleh atau tidak? Boleh kalau pakai sandal. Ya, boleh kalau pakai sandal. Karena pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ya Nabi SAW ketika mendapati ada sahabatnya tidak mendapati sandal, maka sepatu khuf yang menutupi mata kaki mereka itu dipotong sampai apa? Sampai terlihat mata kakinya. Juga orang yang sedang berihram maka dilarang untuk apa? Untuk melaksanakan akad nikah. Kemudian juga terlarang baginya untuk bermesraan, apalagi sampai kemudian melakukan hubungan suami istri pada saat dia sedang apa? Pada saat dia sedang berihram. Jadi ini beberapa larangan-larangan yang berkaitan tentang ya pelaksanaan ibadah umrah. Kemudian yang berikutnya, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya umrah itu adalah ibadah yang ringkas dan singkat. Ya, karena rukunnya hanya 3. Ya, rukunnya hanya 3, yaitu ihram, kemudian tawaf, lalu kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah. Ya, jadi kalau misalkan kita ya punya waktu hanya sehari, insya Allah 1 hari tersebut sudah cukup waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Makanya sebagian orang ada yang punya program, ya misalkan pengen berlibur ke Turki, ya ngambil pesawatnya, biasanya pesawat yang transit terlebih dahulu di mana? Di Saudi. Ya mungkin jeda transitnya bisa sampai satu hari. Nah, 1 hari tersebut biasanya dia gunakan untuk apa? Untuk umrah. Ya, biasanya digunakan untuk
untuk umrah. Jadi ringkas sekali, hanya terdiri dari 3 rukun saja, yaitu ihram, tawaf, kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan coba praktekkan terkait tentang memakai pakaian ihram saja dulu ya. Adapun tawaf dan lain sebagainya insyaallah akan kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz minta maaf. Ya, sebenarnya dalam menggunakan pakaian ihram itu tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuan khususnya. Ya, memakai kain ihram itu tidak ada ketentuan khususnya. Ya, teknisnya harus seperti apa dan bagaimana itu tidak ada. Yang penting aman dan nyaman saja. Ya. Nah, ini kain ihram itu terdiri dari 2 tadi kita katakan. Yang pertama yang bagian bawah ini namanya apa? Namanya izar. Ya, namanya izar. Ini bebas ya caranya. Sekali lagi bebas. Tapi kalau saya biasanya ya biar pakaian ihram yang kita kenakan ini aman dan nyaman, kalau saya biasanya ini dibagi 2. Ya, ujung masing-masing kain ihram ini saling ketemu satu dengan yang lainnya. Seperti ini. Udah ya. Lalu setelah itu bagian kain ihram yang bawah ini agak dipanjangkan lebih sedikit dibandingkan dengan kain ihram yang di bagian apa? Yang di bagian atasnya. Agak dipanjangkan sedikit. Kalau teman-teman yang biasa kalau sholat pakai sarung, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang mudah. Ya, agak dilebihkan seperti ini. Ya, lebihkan boleh. Ya, sejengkal, 2 jengkal silakan, sesuai dengan selera. Lalu setelah itu, ya, yang lebih ini kita lipat aja, masukin ke sini. Ya, maaf. Kita lipat masuk ke sini. Ya, udah. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita pakai sebagaimana kita pakai sarung. Ya, silahkan bebas, mau dari kiri dulu, boleh dari kanan dulu juga, silahkan, nggak masalah. Ya. Seperti ini. Ya, kemudian setelah itu ya ini. Baru digulung. Kita buktikan apakah ini aman dan nyaman. Aman tadi kalau kemudian kita melakukan aktivitas aurat kita tidak tersingkap, kita coba. Kita ngangkang, kebuka, kelihatan nggak auratnya? Nggak kelihatan kan? Berarti apa? Berarti aman, insya Allah. Jadi mau ngapain aja, mau begini juga boleh. Jadi insya Allah apa? Insya Allah aman. Dan ini insya Allah tidak akan apa? Tidak akan jatuh. Ya, sebagian ada yang ragu-ragu, boleh nggak pakai sabuk? Boleh pakai sabuk di bawahnya. Tapi insya Allah dengan begini saja ini sudah apa? Sudah kuat insya Allah. Ini sudah kuat dan nggak akan melorot. Mau kita pakai sehari semalam ini insya Allah akan kuat. Ya, karena biasanya pakaian ihram itu kadang-kadang kita pakai bisa dari pagi sampai malam hari, atau bisa kita pakai sampai pagi lagi. Tergantung apa? Tergantung ya kebijakan dari travel umrohnya. Karena tidak langsung biasanya ketika berangkat dari Madinah terutama sampai di Mekah itu kadang-kadang tidak langsung umroh. Karena apa? Karena capek dan lelah. Ya, maka jamaah dianjurkan terlebih dahulu untuk apa? Untuk beristirahat. Dan sebagian travel umroh itu memilih pelaksanaan ibadah umrohnya di tengah malam. Kenapa? Biar lebih leluasa, lebih lengang. Karena kalau di siang dan sore hari kadang-kadang itu padat sekali. Kasihan, apalagi kalau jamaah umrohnya itu beragam jamaahnya. Ada yang sudah tua, sudah sepuh dan lain sebagainya. Makanya biasanya banyak yang ngambil waktu tengah malam.
biar nanti sekalian sama sholat subuhnya. Ya makanya kita kadang-kadang tidur dengan pakaian seperti ini di bawah tidur. Ya ini di bawah tidur. Kalau misalkan kita toilet boleh nggak dicopot? Boleh, nggak masalah. Asal jangan ketika selesai copot pakai celana dalam, ini yang nggak boleh, atau diganti dengan celana kemudian tidur pakai celana. Kalau kamar mandi ini boleh dicopot atas bawahnya, silakan, nggak masalah. Oh ya, satu yang perlu diperhatikan, ulama berbeda pendapat terkait tentang apa? Sabun. Sabun itu apakah termasuk jenis wangi-wangian atau tidak? Apakah boleh bagi orang yang sedang berihram itu menggunakan sabun atau tidak? Maka ini terjadi apa? Khilaf dan perselisihan di antara para ulama. Ya, kalau yang tepatnya adalah sabun bukan termasuk wangi-wangian, tapi yang jauh lebih mendekati kehati-hatian adalah sebaiknya kita tinggalkan. Kalaupun harus pakai seperlunya saja. Jadi ini ya izar yang dipakai bagian bawah ini insya Allah aman, insya Allah. Ya insya Allah ini aman, nyaman juga, nyaman dipakai artinya ketika kita berjalan ini leluasa melangkahkan kakinya. Ini yang bagian bawah. Kemudian yang bagian atas, yang bagian atas ini yang biasa saya praktekkan ya. Nanti boleh pakai cara yang lain, silahkan, nggak masalah. Ini kan nanti pada saat kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah, yang dianjurkan bagi kita adalah ya bahu sebelah kanan ini harus terbuka ya pada saat pada saat tawaf saja, ya pada saat tawaf saja. Biasanya kalau bagian atas ini seperti ini, kalau saya ini masukkan yang ujung kain ihram ini ke pinggang sebelah kanan seperti ini, lalu setelah itu diputar aja. Setelah itu diputar seperti ini. Setelah itu diputar seperti ini. Ya, diputar seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan kita mau tawaf, ya tinggal diganti saja. Ini ditaruh ke bawah seperti ini. Baru setelah itu ya begini. Jelas Pak ya? Gampang nggak? Gampang insya Allah. Ya, jadi kalau yang ini namanya ittiba, ini hanya dilakukan pada saat kita tawaf saja. Kalau sebelum tawaf, maka posisinya adalah kita tutupin. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat, ya sholat itu ditutupin. Jangan sampai kemudian bahu kita kelihatan. Ya, begitu pula pada saat kemudian kita selesai dari tawaf, langsung ditutupin. Lalu kemudian kita sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi seperti ini tata caranya. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba nggak Pak? Ya mudah-mudahan nanti yang nyoba beneran umroh ini, insya Allah. Ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau nyoba? Silakan. Atas bawah sama ya? Sama, atas bawah sama panjangnya. Kalian mau nanya, kalau kita dapat, misalkan kita dapat dari travelnya itu kan kita nggak tahu kondisinya itu sudah bersih apa belum. Itu nyucinya gimana? Ya tinggal dicuci aja. Pakai sabun boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kan itu wangi ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, sip. Mantap. Ini boleh di kiri, boleh di kanan, mana aja ya. Terus ke atas lagi. Usahakan di atas mata kaki, lebih enak jalannya, lebih leluasa.
Iya, bagus Pak. Coba Pak. Iya, ya, orang mau kumpul bapaknya. Iya, silakan. Pokoknya pakai pakaian yang seperti ini usahakan senyaman mungkin, karena ini kita pakai bukan sejam 2 jam. Ya, tapi kita pakai cukup lama. Iya. Masya Allah, udah cocok ini Pak. Langsung berangkat Pak. Nah ini boleh juga yang ujungnya yang paling belakang, ini boleh kita masukkan ke belakang. Karena kalau misalkan kita khawatir, terutama pada saat kita sholat, kalau misalkan kita sholat hanya biarkan begini saja, coba ruku Pak. Nah, khawatirnya kadang-kadang apa aja jatuh, ya maka mungkin bisa dimasukkan lagi di sini di belakang. Jadi kayak pakaiannya orang Jepang ya, ya seperti itu. Ya, gampang kan Pak ya? Mudah, insya Allah. Baik, jelas ya. Ini cara memakai kain ihramnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Kalau yang terkait jahit tadi kan pakai sapu boleh. Boleh. Sapunya ada. Nggak masalah. Jadi yang dimaksudkan dengan pakaian yang berjahit itu adalah pakaian yang membentuk badan. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar berjahit saja maka itu tidak masalah. Boleh, bawa tas kecil boleh. Bawa tas. Ya, bawa tas kecil boleh. Karena biasanya tas kecil itu dibutuhkan untuk apa? Ya, dibutuhkan untuk macam-macam. Tas kecil misalkan dibutuhkan untuk naruh sendal misalkan. Atau yang biasanya sebagian travel umroh itu menggunakan alat bantu, jadi nanti mutawif atau tour leadernya itu nggak perlu teriak-teriak ketika memandu jamaahnya. Jadi masing-masing jamaah itu sudah bawa peralatannya masing-masing. Nah, ayo ada lagi, silakan. Mandi nggak masalah, dicopot. Pakaiannya dicopot. Pakaiannya apa dicopot. Yang penting jangan ya tadi melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Jadi mencopot pakaian seluruhnya di kamar mandi boleh atau tidak? Boleh. Mandi boleh atau tidak? Boleh. Asal jangan melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Jangan setelah mandi lupa lalu kemudian pakai celana dalam, jangan. Ya, jadi nggak masalah. Nah, ada lagi? Nggak masalah, tidak masalah, nggak apa-apa. Ya, cukup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan praktekkan ya tawaf, sa'i dan seterusnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.